Jiayi menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk, antara lega dan was-was. Ia baru saja mendapatkan daftar nama karyawan yang masuk sebulan lalu, dan hatinya berdegup kencang saat membaca nama yang paling ia tunggu, Lin Yifeng. Di balik kesibukan pabrik dan rutinitas yang melelahkan, pikirannya terus tertuju pada pria itu, yang diam-diam ternyata adalah pewaris konglomerat Gaohua Group. Jiayi tahu bahwa menemukan Yifeng bukanlah hal yang mudah, tapi kini dengan daftar itu, setidaknya jalannya menjadi lebih jelas. Sementara itu, di sudut lain pabrik, Chen Xiaofeng dan Zhang Yonglei bekerja seperti biasa, tidak menyadari bahwa perhatian Jiayi tertuju pada mereka. Ia meneliti setiap gerakan, setiap ekspresi wajah, berharap bisa menangkap petunjuk sekecil apapun tentang siapa yang benar-benar Lin Yifeng. Sementara itu, Yifeng sendiri, yang sedang menjalani pelatihan di tingkat dasar pabrik, tetap bersikap biasa, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aturan pabrik tanpa menunjukkan identitas aslinya. Jiayi merasa bahwa keterikatan emosionalnya semakin kuat, tapi ia harus menahan diri. Karena meskipun hatinya ingin dekat dengan Yifeng, ia juga harus menghormati aturan yang telah dibuat Yifeng sendiri, tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari dan tidak mengungkapkan identitas aslinya. Malam itu, ketika pabrik sepi, Jiayi masih meneliti catatan dan daftar nama, mencoba menyatukan potongan-potongan informasi untuk menemukan petunjuk lebih lanjut. Hatinya berdebar setiap kali mendengar langkah kaki mendekat atau suara percakapan dari pekerja lain. Takut salah langkah atau terlihat terlalu mencurigakan. Dalam kesunyian itu, ia merasakan campuran rasa cemas, harapan, dan ketegangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, rasa penasaran dan perasaan cintanya pada Yifeng membuatnya tetap bertahan, mengamati, dan menunggu saat yang tepat untuk bergerak lebih dekat pada tujuannya. Jiayi menarik napas dalam-dalam ketika pikirannya masih dipenuhi oleh tuduhan yang baru saja dilontarkan kepadanya. Suasana di bengkel produksi mendadak menjadi tegang. Semua mata tertuju padanya seolah-olah ia sudah pasti bersalah. Sementara Direktur Li berdiri dengan wajah penuh kepuasan tersembunyi, seakan telah menunggu momen ini sejak lama untuk menjatuhkannya. Jiayi mengepalkan tangannya, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang perlahan mendidih di dalam dadanya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Kehilangan komponen inti yang begitu penting tidak mungkin terjadi tanpa ada maksud tertentu, dan lebih tidak masuk akal lagi jika langsung menunjuk dirinya tanpa bukti yang jelas. Namun ia juga menyadari bahwa dalam situasi seperti ini, membela diri dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Sehingga ia menahan diri, mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Direktur Li dengan sorot mata yang tenang namun tajam, lalu berkata dengan suara yang stabil bahwa ia tidak mengambil apapun dan tidak perlu membuktikan sesuatu yang tidak ia lakukan. Kata-katanya membuat beberapa pekerja di sekitarnya mulai saling berpandangan. Ada yang ragu, ada yang percaya, tetapi juga ada yang sengaja memperkeruh suasana dengan bisikan-bisikan sinis. Sementara Sutieni berdiri tidak jauh dari sana dengan senyum tipis yang sulit diartikan, seolah menikmati drama yang sedang terjadi. Di sisi lain, Yifeng yang mendengar keributan itu dari kejauhan langsung menghentikan pekerjaannya. Alisnya berkerut saat melihat Jiayi dikepung oleh orang-orang. Perasaan tidak nyaman muncul dalam hatinya. Sesuatu dalam dirinya menolak untuk tetap diam. Namun ia juga teringat pada kesepakatan yang ia buat sendiri untuk tidak mencampuri urusan secara terang-terangan. Langkahnya sempat terhenti. Tetapi ketika ia melihat bagaimana Jiayi berdiri sendirian menghadapi tuduhan yang tidak adil, tatapannya berubah menjadi lebih dalam dan serius, seolah keputusan telah dibuat tanpa perlu dipikirkan lebih lama lagi. Sementara itu Direktur Li mulai menekan Jiayi dengan nada suara yang semakin keras, mengatakan bahwa jika ia tidak bisa membuktikan dirinya tidak bersalah, maka konsekuensinya akan sangat serius. Bahkan bisa sampai pemecatan. Kata-kata itu menggantung di udara,
membuat suasana semakin mencekam. Jiayi merasakan tekanan dari segala arah, tetapi ia tetap tidak menunduk. Justru melangkah maju satu langkah. Suaranya terdengar lebih tegas ketika ia mengatakan bahwa jika memang ada yang ingin menjebaknya, maka ia tidak akan tinggal diam dan akan mencari kebenaran sampai tuntas. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam, namun juga memicu ekspresi tidak senang dari Direktur Li, yang merasa otoritasnya ditantang. Tepat pada saat ketegangan mencapai puncaknya, langkah kaki yang mantap terdengar mendekat, menarik perhatian semua orang. Dan tanpa disadari, kehadiran Yi Feng yang tiba-tiba muncul di tengah kerumunan membawa perubahan suasana. Yang halus namun nyata, tatapannya menyapu sekeliling sebelum berhenti pada Jiayi. Sejenak, dunia seolah melambat, dan tanpa banyak kata, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat situasi yang sebelumnya berat mulai bergeser ke arah yang tidak terduga. Yi Feng berdiri di antara kerumunan dengan sikap tenang namun aura yang tak bisa diabaikan. Pandangannya menyapu setiap wajah yang hadir sebelum akhirnya kembali berhenti pada Jiayi, yang masih berdiri tegak meskipun berada di bawah tekanan. Ia tidak langsung berbicara, tetapi justru keheningan yang ia bawa membuat suasana menjadi semakin tegang. Direktur Li yang awalnya begitu dominan mulai merasa tidak nyaman, namun tetap berusaha mempertahankan wibawanya dengan berdeham pelan dan bertanya dengan nada sedikit meninggi apa yang sedang dilakukan oleh seorang pekerja biasa ikut campur dalam urusan ini. Yi Feng hanya melirik sekilas tanpa menjawab langsung. Langkahnya maju satu langkah mendekati meja kerja. Tempat komponen yang hilang itu seharusnya berada. Matanya menelusuri setiap sudut dengan ketelitian yang membuat beberapa orang tanpa sadar menahan napas. Kemudian ia mengulurkan tangan, mengambil kotak yang tersisa, memeriksanya dengan cepat namun detail. Lalu dengan suara datar ia mengatakan bahwa jika benar komponen itu hilang, maka seharusnya ada jejak yang tertinggal. Entah itu catatan keluar masuk barang atau perubahan pada jumlah stok yang tercatat. Kata-katanya sederhana namun langsung mengenai inti, membuat beberapa pekerja mulai saling berpandangan karena mereka menyadari hal itu memang belum diperiksa secara menyeluruh. Jiayi menatap Yi Feng dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara terkejut, lega, dan juga khawatir karena ia tahu pria itu sedang melangkah melewati batas yang telah ia buat sendiri. Sementara Su Tianyi di kejauhan mempersempit matanya, memperhatikan setiap gerakan Yi Feng dengan penuh minat, seolah akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Direktur Li mencoba memotong dengan mengatakan bahwa tidak perlu bertele-tele dan yang terpenting adalah siapa yang terakhir berada di tempat itu. Namun Yi Feng dengan tenang membalas bahwa justru logika seperti itulah yang sering membuat orang yang tidak bersalah menjadi korban. Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya condong pada tuduhan mulai ragu. Yi Feng kemudian menoleh ke arah seorang pekerja di dekat pintu dan bertanya siapa yang bertugas menjaga gudang malam tadi. Pertanyaan itu membuat orang tersebut gugup sejenak. Sebelum menjawab bahwa ada petugas keamanan yang berjaga, tetapi tidak ada yang masuk atau keluar selain pekerja shift terakhir. Yi Feng mengangguk pelan, lalu kembali menatap Direktur Li dengan sorot mata yang kini lebih tajam. Ia mengatakan bahwa jika memang tidak ada orang luar yang masuk, maka kemungkinan besar masalahnya bukan pada pencurian, melainkan pada manipulasi data atau kesalahan internal yang disengaja. Kalimat itu seperti lemparan batu ke dalam air yang tenang, menimbulkan riak besar yang membuat semua orang mulai berpikir ulang. Jiayi merasakan dadanya yang sebelumnya sesak perlahan mengendur. Tetapi ia juga menyadari bahwa situasi ini belum sepenuhnya aman, karena jika benar ada yang sengaja menjebaknya, maka orang itu tidak akan tinggal diam. Direktur Li yang mulai kehilangan kendali berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa semua ini hanya spekulasi. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Yi Feng dengan santai mengangkat sebuah catatan kecil dari meja dan menunjukkan bahwa jumlah komponen yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya ada sejak awal shift.
artinya masalah itu sudah terjadi. Sebelum Jiayi meninggalkan tempat tersebut, bukti kecil itu cukup untuk membuat beberapa orang langsung berubah sikap. Bisikan-bisikan mulai terdengar lagi. Kali ini bukan tentang Jiayi sebagai tersangka, melainkan tentang kemungkinan adanya permainan di balik layar. Su Tianyi tersenyum tipis melihat perubahan arah situasi, sementara Jiayi menatap Yi Feng dengan mata yang mulai berkaca-kaca, bukan karena lemah, tetapi karena ia tahu seseorang telah memilih untuk berdiri di sisinya meskipun harus mengambil risiko besar. Dan di tengah kerumunan yang mulai terpecah antara percaya dan curiga, hubungan yang tidak terucap di antara mereka berdua terasa semakin kuat, seolah dunia di sekitar mereka perlahan memudar, menyisakan hanya dua orang yang saling memahami tanpa perlu banyak kata. Keributan yang semula memuncak perlahan berubah arah, namun ketegangan justru semakin pekat karena kecurigaan kini menyebar ke semua orang. Bukan hanya tertuju pada Jiayi. Beberapa pekerja mulai saling berbisik dengan nada rendah, mencoba menebak siapa yang sebenarnya bermain di balik hilangnya komponen itu. Sementara Direktur Li berdiri dengan wajah yang semakin kaku, jelas tidak menyangka situasi akan berbalik secepat ini. Matanya melirik ke arah Su Tianyi sejenak, lalu kembali menatap Yi Feng dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Antara kesal dan waspada, Jiayi sendiri masih berdiri di tempatnya. Tetapi kali ini bahunya tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Kehadiran Yi Feng di sampingnya memberikan rasa aman yang tak bisa ia jelaskan. Meskipun ia tahu bahwa situasi ini masih jauh dari selesai. Justru mungkin baru saja dimulai. Yi Feng meletakkan kembali catatan kecil itu dengan tenang. Lalu menyilangkan tangan di depan dada. Sikapnya santai namun penuh tekanan, seolah tanpa perlu meninggikan suara pun ia sudah menguasai keadaan. Ia kemudian berkata dengan nada datar bahwa jika memang ingin mencari siapa yang bertanggung jawab, maka langkah pertama adalah memeriksa rekaman pengawasan dan laporan keluar masuk barang secara detail. Bukan asal menunjuk orang yang kebetulan terakhir berada di lokasi. Kalimat itu membuat beberapa orang mengangguk tanpa sadar. Bahkan ada yang mulai berani bersuara mendukung. Mengatakan bahwa memang seharusnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Suasana yang sebelumnya berat sebelah kini berubah menjadi lebih seimbang. Bahkan mulai condong menjauh dari tuduhan terhadap Jiayi. Hal ini membuat Direktur Li semakin tidak nyaman. Ia mencoba mempertahankan otoritasnya dengan berkata bahwa semua prosedur akan ditangani oleh manajemen dan tidak perlu campur tangan dari pekerja biasa. Namun kata-katanya kali ini tidak lagi sekuat sebelumnya. Justru terdengar seperti upaya untuk menutup sesuatu. Su Tianyi, yang sejak tadi diam akhirnya melangkah maju perlahan. Suaranya lembut namun mengandung. Tiba sebuah bayangan muncul di sudut layar. Seseorang masuk dengan langkah hati-hati. Wajahnya tidak terlihat jelas karena sudut kamera yang terbatas. Tetapi gerakannya jelas menunjukkan bahwa ia tahu apa yang ia lakukan. Jiayi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Matanya terpaku pada layar, mencoba mengenali sosok itu dari postur tubuh atau cara berjalan. Sementara di sampingnya Yi Feng sedikit menyipitkan mata, memperhatikan setiap detail sekecil apapun. Sosok dalam rekaman itu membuka kotak penyimpanan dengan cepat dan mengambil sesuatu sebelum kembali menutupnya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seluruh ruangan seketika dipenuhi suara napas yang tertahan. Direktur Li yang sebelumnya begitu percaya diri kini tampak sedikit goyah. Namun ia masih berusaha mempertahankan sikap dengan mengatakan bahwa wajah orang itu tidak terlihat jelas dan tidak bisa dijadikan bukti. Tetapi sebelum ia sempat melanjutkan, Yi Feng dengan tenang menunjuk ke bagian lain dari layar, memperbesar area tertentu, lalu mengatakan bahwa meskipun wajahnya tidak terlihat, ada sesuatu yang lebih jelas. Semua orang mengikuti arah yang ditunjuk, dan di sana terlihat dengan samar sebuah aksesori di pergelangan tangan sosok tersebut, sebuah gelang khas yang tidak banyak dimiliki orang. Su Tianyi yang sejak tadi berdiri dengan santai tiba-tiba membeku sejenak sebelum segera mengalihkan pandangannya.
Tetapi momen singkat itu tidak luput dari perhatian Yi Feng. Jiayi juga melihatnya. Dan dalam sekejap berbagai potongan kejadian mulai tersusun dalam pikirannya. Dari sikap Tieni yang terlalu santai saat dituduh melanggar aturan hingga reaksinya terhadap kejadian ini, semuanya mulai terasa masuk akal. Suasana di ruang kontrol berubah drastis. Dari sekadar investigasi menjadi konfrontasi yang hampir tak terhindarkan. Dan di tengah ketegangan yang semakin memuncak itu, kebenaran perlahan muncul ke permukaan, membawa serta konsekuensi yang tidak lagi bisa dihindari oleh siapapun yang terlibat. Semua mata perlahan beralih dari layar menuju Su Tieni. Suasana di dalam ruang kontrol seolah membeku. Tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Hanya suara dengungan mesin pendingin yang terdengar samar di latar belakang. Jiayi menatapnya dengan sorot mata yang semakin tajam. Potongan-potongan kejadian yang sebelumnya terasa terpisah kini menyatu menjadi satu garis yang jelas. Sementara Yi Feng tetap berdiri tenang. Tetapi ketenangan itu justru terasa menekan. Seolah ia sudah mengetahui jawabannya sejak awal dan hanya menunggu momen yang tepat untuk mengungkapnya. Su Tieni mengangkat dagunya sedikit, mencoba mempertahankan ekspresi tenang. Namun sorot matanya yang sesaat goyah telah memberi lebih dari cukup petunjuk bagi orang-orang yang memperhatikan dengan cermat. Direktur Li yang menyadari arah situasi mulai berubah dengan cepat segera melangkah maju. Berusaha mengalihkan perhatian dengan nada keras bahwa semua ini masih belum cukup. Untuk membuktikan apapun, ia mengatakan bahwa gelang seperti itu bisa saja dimiliki banyak orang. Tidak bisa langsung menuduh tanpa bukti yang jelas. Tetapi suaranya kali ini terdengar kurang meyakinkan. Bahkan beberapa orang mulai menunjukkan ekspresi ragu terhadapnya. Jiayi melangkah maju perlahan, mendekati Su Tieni tanpa ragu sedikit pun. Langkahnya mantap. Setiap gerakan mencerminkan tekad yang tidak lagi bisa digoyahkan. Ia berhenti hanya beberapa langkah di depan Tieni, menatap langsung ke matanya tanpa berkedip. Lalu dengan suara yang rendah namun penuh tekanan ia mengatakan bahwa jika memang tidak bersalah, maka tidak ada alasan untuk terlihat begitu gugup saat melihat rekaman tadi. Kata-kata itu seperti menusuk langsung ke inti, membuat Tieni untuk sesaat kehilangan kata-kata. Tetapi, hanya sesaat, karena ia segera tersenyum tipis, mencoba membalikkan keadaan dengan mengatakan bahwa Jiayi hanya berusaha mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri, bahwa semua ini bisa saja adalah rekayasa untuk menjatuhkannya. Suasana kembali memanas. Bisikan-bisikan mulai terdengar lagi. Beberapa orang tampak bimbang, tidak tahu harus percaya siapa. Yi Feng yang sejak tadi diam akhirnya melangkah maju. Posisinya kini sejajar dengan Jiayi. Kehadirannya seperti garis batas yang tak terlihat, memisahkan antara tekanan dan perlindungan. Ia tidak langsung menuduh, tetapi dengan nada tenang ia mengatakan bahwa selain gelang, ada satu hal lagi yang tidak bisa disangkal, yaitu waktu. Ia menunjuk pada rekaman yang menunjukkan dengan jelas bahwa orang tersebut masuk setelah semua pekerja lain pergi dan sebelum petugas patroli berikutnya datang. Waktu yang sangat sempit dan hanya bisa diketahui oleh orang yang memahami jadwal internal pabrik dengan detail. Kalimat itu membuat beberapa kepala langsung menoleh ke arah Su Tieni, karena ia adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki akses informasi tersebut. Direktur Li mencoba menyela lagi, tetapi kali ini suaranya bahkan tidak sempat menyelesaikan kalimat, karena seorang petugas keamanan tiba-tiba angkat bicara, mengatakan bahwa ia ingat pernah melihat seseorang di sekitar area itu malam itu. Meskipun tidak terlalu jelas, tetapi ia yakin orang tersebut adalah seorang wanita. Dan ketika ia melihat kembali ke arah Su Tieni, ekspresinya berubah menjadi semakin pasti. Suasana pun runtuh seketika. Tekanan yang selama ini tersembunyi kini meledak ke permukaan. Su Tieni tidak lagi bisa mempertahankan ketenangannya sepenuhnya. Senyumnya memudar, matanya menyipit, dan untuk pertama kalinya ia menatap Jiayi tanpa menyembunyikan kebencian yang ada di dalamnya. Ia tidak lagi menyangkal secara langsung
Tetapi juga tidak mengakui. Hanya tertawa pelan dengan nada yang dingin. Seolah semua ini hanyalah permainan kecil baginya. Jiayi merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar konflik biasa. Ini bukan hanya soal pekerjaan atau kesalahpahaman, tetapi tentang sesuatu yang lebih personal, lebih rumit, dan mungkin lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Sebelumnya, sementara Yi Feng yang berdiri di sampingnya tetap tenang, tetapi di balik ketenangan itu ada keputusan yang perlahan mengeras, karena ia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini hanyalah awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa kembali ke keadaan semula setelah kebenaran ini terungkap sepenuhnya. Tawa dingin Su Tianyi menggema pelan di dalam ruangan yang sunyi, membuat suasana yang sudah tegang menjadi semakin mencekam. Ia tidak lagi berusaha menyangkal atau mencari alasan. Seolah semua topeng yang selama ini ia kenakan perlahan dilepas satu persatu. Matanya menatap Jiayi dengan tajam, penuh perhitungan dan emosi yang sulit disembunyikan. Lalu dengan suara rendah ia berkata bahwa memang benar ia yang mengambil komponen itu. Namun bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan hanya untuk memberi pelajaran kepada seseorang yang menurutnya terlalu mencolok dan sok benar. Kalimat itu membuat beberapa orang terkejut. Bisikan kembali muncul. Kali ini lebih keras, penuh ketidakpercayaan dan juga kemarahan. Direktur Li yang sebelumnya berusaha menutup-nutupi kini tampak panik. Wajahnya memucat karena situasi telah sepenuhnya keluar dari kendalinya. Ia mencoba mengatakan sesuatu untuk meredakan keadaan, tetapi kata-katanya terhenti di tengah jalan. Karena tidak ada lagi yang mau mendengarnya, Jiayi berdiri diam, mendengar pengakuan itu. Tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun, dadanya terasa sesak, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang selama ini ia tahan akhirnya menemukan bentuknya. Ia melangkah maju. Satu langkah. Suaranya terdengar lebih dalam dan berat ketika ia mengatakan bahwa apapun alasannya, tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi dengan sengaja menjebak orang lain. Untuk menanggung akibatnya, Su Tianyi hanya tersenyum tipis, lalu membalas dengan nada yang sinis bahwa dunia ini memang tidak pernah adil, dan orang seperti Jiayi yang selalu merasa benar justru perlu belajar bagaimana rasanya berada di posisi yang lemah. Kata-kata itu menusuk, namun Jiayi tidak mundur. Justru tatapannya semakin tajam, seolah menolak untuk dikalahkan oleh tekanan atau permainan kotor seperti ini. Di sampingnya Yi Feng mengamati dengan diam, tetapi di balik ketenangannya, rahangnya sedikit mengeras, menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya tenang seperti yang terlihat. Ia tahu bahwa situasi ini tidak hanya menyangkut Jiayi, tetapi juga menyentuh sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu, dengan hubungan yang belum sepenuhnya terungkap. Direktur Li akhirnya mencoba menyelamatkan diri dengan mengatakan bahwa masalah ini akan diserahkan kepada manajemen atas dan meminta semua orang untuk kembali bekerja. Namun tidak ada yang langsung bergerak. Semua masih terpaku pada ketegangan yang belum benar-benar mereda. Hingga akhirnya beberapa orang mulai perlahan meninggalkan ruangan, membawa serta cerita yang akan segera menyebar ke seluruh pabrik. Su Tianyi berbalik tanpa mengatakan apa-apa lagi. Langkahnya tetap anggun namun terasa dingin, seolah ia sama sekali tidak menyesali apa yang telah ia lakukan. Jiayi tetap berdiri di tempatnya, menatap ke arah pintu yang baru saja ditinggalkan Tianyi. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan dan perasaan yang saling bertabrakan. Sementara Yi Feng berdiri di sampingnya dalam diam, kehadirannya menjadi satunya hal yang membuat Jiayi tetap merasa berdiri di tanah yang kokoh, meskipun badai yang sebenarnya baru saja dimulai, dan tanpa disadari oleh keduanya, langkah yang mereka ambil hari ini telah menarik mereka lebih dalam ke dalam konflik yang tidak lagi bisa diselesaikan dengan cara sederhana, karena di balik satu kejadian ini tersembunyi kepentingan yang jauh lebih besar, rahasia yang lebih gelap, dan hubungan yang akan diuji hingga batasnya.
Jiai akhirnya mengalihkan pandangannya. Napasnya terasa berat meskipun ia berusaha terlihat tenang. Langkahnya perlahan meninggalkan ruang kontrol tanpa menoleh lagi. Ia tahu, jika ia terus berdiri di sana, emosinya akan semakin sulit dikendalikan. Lorong pabrik yang panjang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara mesin yang terus bekerja di kejauhan justru menjadi latar yang kontras dengan kekacauan yang sedang terjadi di dalam dirinya. Yi Feng mengikuti dari belakang tanpa berkata apapun, menjaga jarak namun tidak pernah benar menjauh. Seolah ia memahami bahwa Jiai membutuhkan ruang, tetapi juga tidak ingin membiarkannya menghadapi semua ini sendirian. Ketika akhirnya Jiai berhenti di sudut lorong yang sepi, ia menundukkan kepalanya. Tangannya mengepal kuat hingga ruas-ruas jarinya memutih. Semua emosi yang selama ini ia tahan, ketidakadilan, kemarahan, kekecewaan, bercampur menjadi satu. Dan untuk sesaat ia merasa lelah, bukan karena pekerjaannya, tetapi karena harus terus bertahan di tengah permainan yang tidak pernah ia pilih. Yi Feng melangkah, mendekat perlahan, berhenti beberapa langkah di belakangnya. Matanya menatap punggung Jiai dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada keinginan untuk berkata sesuatu, untuk menghibur atau setidaknya memastikan bahwa ia baik-baik saja. Tetapi kata-kata terasa tidak cukup untuk menggambarkan apa yang ia rasakan saat ini. Akhirnya ia hanya berkata pelan, bahwa ia tidak perlu menanggung semua ini sendirian. Suaranya rendah namun jelas. Cukup untuk membuat Jiai mengangkat kepalanya sedikit, meskipun ia tidak langsung menoleh. Nada tajam ketika ia mengatakan bahwa karena ini menyangkut komponen inti yang bernilai tinggi, maka sebaiknya memang dilakukan investigasi terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ucapannya terdengar seperti mendukung keadilan, tetapi sorot matanya yang tertuju pada Jiai menunjukkan bahwa ia memiliki kepentingan lain yang lebih dalam. Jiai merasakan tatapan itu, namun ia tidak menghindar, justru membalas dengan pandangan yang sama teguhnya. Di dalam hatinya ia mulai menyusun kemungkinan demi kemungkinan, mencoba memahami siapa yang sebenarnya ingin menjatuhkannya dan untuk tujuan apa. Sementara itu, Yi Feng melirik sekilas ke arah Su Tianyi. Ada kilatan pemahaman di matanya, seolah ia mulai menghubungkan potongan-potongan yang selama ini terpisah. Ia tahu bahwa kehadiran wanita itu di pabrik bukan kebetulan semata, dan kejadian hari ini kemungkinan besar hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Suasana kembali hening ketika akhirnya diputuskan bahwa rekaman pengawasan akan diperiksa. Saat itu juga, beberapa orang bergerak menuju ruang kontrol. Sementara yang lain tetap di tempat dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Jiai ikut melangkah. Tetapi sebelum ia pergi, tangannya tanpa sadar berhenti sejenak di dekat Yi Feng. Seolah ingin memastikan bahwa pria itu benar-benar ada di sisinya. Dan meskipun tidak ada sentuhan, kedekatan di antara mereka terasa nyata, penuh dengan perasaan yang belum sempat terucap. Di balik semua itu, permainan yang lebih besar perlahan mulai terbuka, dan tanpa disadari oleh sebagian besar orang di ruangan itu, langkah-langkah kecil yang terjadi hari ini akan membawa mereka semua ke dalam pusaran konflik yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Langkah kaki mereka bergema di lorong sempit menuju ruang kontrol. Suasana terasa berat, seolah setiap detik yang berlalu membawa mereka semakin dekat pada sesuatu yang tak terhindarkan. Jiai berjalan di depan dengan wajah tenang namun pikirannya berputar cepat. Ia mencoba mengingat setiap detail dari hari sebelumnya. Setiap gerakan, setiap orang yang sempat berada di sekitar area penyimpanan komponen. Sementara di belakangnya Yi Feng mengikuti dengan jarak yang tidak terlalu dekat namun cukup untuk memastikan ia selalu dalam jangkauan. Tatapannya tajam dan fokus, bukan hanya pada situasi saat ini tetapi juga pada kemungkinan yang lebih luas. Ia tidak percaya bahwa ini sekadar insiden kecil. Terlalu banyak kebetulan yang terasa dipaksakan. Terlalu banyak arah yang mengarah pada satu titik yang sama.
Dan di titik itu berdiri Su Tianyi dengan senyum yang tak pernah benar-benar tulus. Ketika pintu ruang kontrol dibuka, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut mereka. Layar-layar monitor yang menampilkan berbagai sudut pabrik berkedip pelan, memberikan kesan seolah semua rahasia sedang diam-diam menunggu untuk diungkap. Petugas keamanan yang berjaga tampak gugup melihat banyak orang masuk sekaligus, terutama dengan kehadiran Direktur Li yang langsung mengambil alih suasana dengan suara keras, memerintahkan untuk segera memutar rekaman dari malam sebelumnya. Suasana menjadi sunyi saat rekaman mulai diputar. Semua mata tertuju pada layar, mengikuti setiap detik dengan penuh perhatian. Jiayi menahan napas ketika melihat dirinya sendiri dalam rekaman. Bekerja hingga larut malam sebelum akhirnya meninggalkan area tersebut. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada gerakan aneh. Semuanya terlihat seperti yang ia ingat. Namun, justru karena itu, ketegangan semakin meningkat karena jika ia tidak melakukan apapun, maka pelakunya pasti masih tersembunyi di antara mereka. Rekaman terus berjalan, memperlihatkan area yang sama setelah Jiayi pergi. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian berarti, hingga tiba. Runtuh hanya karena tekanan, justru semakin ditekan, ia akan semakin kuat. Xiao Hongyang melihat perubahan ekspresi itu ikut menelan ludah, seolah menyadari bahwa Jiayi yang berdiri di depannya sekarang bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Tanpa berkata panjang, Jiayi mengatakan bahwa jika memang ada sesuatu yang disembunyikan, maka ia akan membongkarnya sampai ke akar. Tidak peduli siapapun yang terlibat. Kalimat itu terdengar tenang namun membawa tekad yang tidak bisa digoyahkan. Yi Feng sedikit tersenyum tipis, lalu berkata pelan bahwa jika ia ingin mencari kebenaran, maka ia harus siap menghadapi konsekuensi yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Jiayi menoleh padanya, tanpa ragu, menjawab bahwa ia sudah siap sejak awal, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan seluruh sistem yang ada. Angin dari ventilasi lorong berhembus pelan, membawa hawa dingin, yang seolah menjadi pertanda bahwa jalan di depan mereka tidak akan mudah. Dan di tengah lorong yang sunyi itu, dua orang yang awalnya hanya terikat oleh kebetulan kini berdiri berdampingan, perlahan memasuki permainan yang jauh lebih berbahaya dari sekadar konflik. Di dalam pabrik, keesokan harinya suasana pabrik tidak lagi sama. Bisikan-bisikan yang semalam hanya terdengar samar kini berubah menjadi arus yang tak terbendung. Setiap sudut dipenuhi tatapan penuh arti. Sebagian penuh simpati kepada Jiayi. Sebagian lagi dipenuhi rasa ingin tahu yang tajam. Bahkan ada yang mulai menjaga jarak seolah takut ikut terseret. Jiayi berjalan melewati lorong dengan langkah mantap. Wajahnya tenang tetapi aura di sekitarnya berubah. Tidak lagi sekadar pekerja biasa, melainkan seseorang yang kini menjadi pusat pusaran. Setiap langkahnya terasa lebih berat namun juga lebih pasti. Di dalam pikirannya tidak ada lagi keraguan, hanya satu tujuan yang semakin jelas, membongkar semua yang tersembunyi. Di sisi lain Direktur Li terlihat jauh lebih berhati-hati. Ia tidak lagi bersikap terbuka seperti biasanya. Setiap gerak-geriknya terkesan terkontrol. Bahkan ketika berpapasan dengan Jiayi ia hanya melirik sekilas sebelum segera mengalihkan pandangan. Sikap itu justru semakin menguatkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Sementara Su Tianyi tidak muncul di lantai produksi pagi itu, ketidakhadirannya menjadi bahan pembicaraan baru. Ada yang mengatakan ia dipanggil oleh manajemen pusat. Ada pula yang berbisik bahwa ia sengaja menghindar untuk sementara waktu. Namun bagi Jiayi, absennya Tianyi justru terasa seperti ketenangan sebelum badai berikutnya. Yi Feng tetap berada di posisinya seperti biasa, bekerja tanpa menunjukkan perubahan mencolok, tetapi perhatiannya kini terbagi. Setiap gerakan di sekitar Jiayi tidak luput dari pengawasannya. Ia tahu bahwa sejak kejadian kemarin, Jiayi telah menjadi target yang lebih besar, dan ancaman yang dihadapinya tidak lagi sederhana. Ketika jam kerja baru saja berjalan beberapa waktu, sebuah pengumuman mendadak terdengar.
melalui pengeras suara, meminta semua kepala tim untuk berkumpul di ruang rapat utama. Nada suara yang menyampaikan pengumuman itu terdengar formal namun tegang, seolah sesuatu yang penting akan terjadi. Jiayi yang kini menjabat sebagai kepala tim tidak punya pilihan selain ikut hadir. Langkahnya menuju ruang rapat diiringi tatapan-tatapan yang mengikuti setiap geraknya. Di dalam ruangan, suasana jauh lebih dingin. Beberapa orang sudah duduk dengan wajah serius. Direktur Li berada di depan dengan ekspresi yang berusaha dikendalikan. Dan di sampingnya berdiri seorang pria yang tidak dikenal oleh sebagian besar orang. Penampilannya rapi dan sikapnya tenang namun membawa tekanan yang tidak terlihat. Ketika Jiayi masuk, pria itu melirik sekilas ke arahnya. Tatapan singkat namun cukup untuk membuatnya merasakan bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Setelah semua orang duduk, Direktur Li mulai berbicara dengan nada resmi, mengatakan bahwa karena kejadian kemarin yang menyangkut kehilangan komponen inti, manajemen pusat telah mengirimkan perwakilan untuk melakukan audit mendalam. Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Karena audit berarti semua hal akan diperiksa tanpa pengecualian. Pria di sampingnya kemudian melangkah maju, memperkenalkan dirinya dengan suara tenang, mengatakan bahwa ia bertanggung jawab untuk menyelidiki seluruh alur distribusi dan penggunaan komponen di pabrik ini. Tatapannya menyapu ruangan sebelum kembali berhenti pada Jiayi. Seolah ia sudah mengetahui lebih banyak dari yang terlihat. Dan di saat itu, Jiayi menyadari bahwa permainan yang ia masuki kini telah naik ke tingkat yang jauh lebih tinggi, di mana setiap langkah bukan hanya soal bertahan, tetapi juga soal siapa yang akan bertahan sampai akhir. Ruangan rapat itu terasa semakin sempit meskipun jumlah orang tidak banyak. Tekanan yang tak terlihat memenuhi udara, membuat setiap orang duduk dengan punggung lebih tegak dari biasanya. Pria dari manajemen pusat itu melanjutkan penjelasannya dengan nada yang tetap tenang namun tegas, mengatakan bahwa audit ini tidak hanya akan memeriksa kejadian kehilangan komponen, tetapi juga seluruh alur operasional selama beberapa bulan terakhir. Setiap data, setiap transaksi, setiap pergerakan barang akan ditelusuri tanpa terkecuali. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung berubah ekspresi. Ada yang menunduk. Ada yang saling melirik dengan gelisah. Jiayi memperhatikan semuanya dengan diam. Matanya tajam, menyerap setiap reaksi sekecil apapun. Karena ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, ketakutan seringkali mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata. Direktur Li mencoba tetap terlihat tenang. Namun jemarinya yang sesekali mengetuk meja secara tidak sadar menunjukkan kegelisahan yang ia sembunyikan. Pria itu kemudian menyebutkan bahwa selama audit berlangsung, akan ada pembatasan akses terhadap beberapa area dan sistem. Serta semua kepala tim diminta untuk memberikan laporan detail tentang aktivitas masing-masing. Ketika namanya disebut, Jiayi mengangkat kepala sedikit, menjawab dengan suara stabil bahwa ia siap bekerja sama sepenuhnya. Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi di dalamnya terkandung tekad yang kuat. Pria itu mengangguk pelan, namun tatapannya masih tertahan sejenak pada Jiayi, seolah mencoba membaca sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Rapat berlanjut dengan pembagian tugas dan penjelasan prosedur. Namun bagi Jiayi, yang terpenting bukanlah apa yang diucapkan secara resmi, melainkan apa yang tersembunyi di balik semua itu. Setelah rapat selesai, orang-orang mulai keluar satu persatu dengan wajah yang berbeda-beda. Sebagian tampak lega, sebagian lagi justru semakin tegang. Jiayi berdiri sejenak di dalam ruangan, tidak langsung bergerak. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan, hingga akhirnya langkah kaki mendekat dari samping. Pria dari manajemen pusat itu berhenti tidak jauh darinya. Tanpa basa-basi ia berkata bahwa ia tahu Jiayi adalah orang terakhir yang berada di lokasi kejadian malam itu, tetapi juga mengatakan bahwa berdasarkan analisis awal, ia tidak melihat indikasi bahwa Jiayi terlibat. Kalimat itu membuat Jiayi sedikit terkejut.
Namun ia tidak menunjukkannya. Pria itu melanjutkan dengan nada yang lebih rendah. Mengatakan bahwa justru karena itu, ia ingin Jiayi membantunya dari dalam, mengawasi hal yang mungkin tidak terlihat oleh tim audit secara langsung. Tawaran itu terdengar seperti kepercayaan, tetapi juga membawa risiko besar. Karena jika sampai diketahui oleh pihak yang terlibat, posisi Jiayi akan menjadi jauh lebih berbahaya. Jiayi menatap pria itu beberapa detik, mencoba menilai maksud sebenarnya, sebelum akhirnya mengangguk pelan, menerima tanpa banyak kata. Keputusan itu terasa berat namun juga tak terelakkan. Pria itu sedikit tersenyum tipis, lalu berkata bahwa ia akan menghubunginya secara langsung jika diperlukan. Sebelum akhirnya pergi meninggalkan ruangan, Jiayi berdiri sendirian sejenak, merasakan beban yang kini semakin besar di pundaknya. Tetapi di dalam dirinya, tekad yang sudah terbentuk tidak goyah sedikit pun. Ketika ia akhirnya keluar dari ruang rapat, langkahnya lebih mantap dari sebelumnya. Karena kini ia tidak hanya mencari kebenaran untuk dirinya sendiri, tetapi juga telah menjadi bagian dari permainan yang lebih besar, permainan yang menuntutnya untuk berjalan di garis tipis antara kepercayaan dan bahaya. Sementara di kejauhan, Yi Feng berdiri di ujung lorong, seolah sudah menunggu. Tatapannya bertemu dengan Jiayi tanpa perlu kata-kata. Dan dalam pertemuan singkat itu, keduanya memahami bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk mundur. Jiayi melangkah mendekat tanpa ragu. Langkahnya mantap meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa sejak saat ini, setiap keputusan yang ia ambil bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Yi Feng menatapnya dengan tenang, namun sorot matanya jelas menunjukkan bahwa ia menyadari perubahan yang terjadi, bukan hanya pada situasi, tetapi juga pada Jiayi sendiri. Tanpa perlu penjelasan panjang, Jiayi berkata pelan bahwa ia akan membantu audit dari dalam. Kalimat itu sederhana tetapi cukup untuk membuat Yi Feng sedikit mengernyit. Bukan karena ia tidak setuju, tetapi karena ia memahami risiko di baliknya. Ia melangkah sedikit lebih dekat. Suaranya rendah ketika mengatakan bahwa langkah seperti itu berarti Jiayi akan berada di tengah pusaran, tidak lagi di pinggir sebagai pengamat. Jiayi mengangguk tanpa ragu, menjawab bahwa sejak kemarin, ia sudah tidak punya pilihan untuk tetap di luar, karena siapa pun yang berada di balik semua ini jelas tidak akan berhenti begitu saja. Kata-katanya membuat Yi Feng terdiam sejenak, lalu ia menarik napas pelan sebelum akhirnya berkata bahwa jika Jiayi memilih jalan itu, maka ia tidak akan membiarkannya berjalan sendirian. Kalimat itu terdengar ringan, namun di dalamnya ada komitmen yang tidak main-main. Jiayi menatapnya. Ada sesuatu yang menghangat di dalam hatinya. Tetapi ia segera menahannya, karena ia tahu perasaan seperti itu justru bisa menjadi kelemahan di tengah situasi seperti ini. Mereka berjalan berdampingan menyusuri lorong. Suasana di sekitar mereka terasa berbeda, seolah setiap langkah membawa mereka semakin dalam ke dalam sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Di sepanjang jalan, beberapa pekerja yang melihat mereka langsung terdiam. Ada yang berbisik, ada yang hanya menatap dengan rasa penasaran. Hubungan di antara Jiayi dan Yi Feng yang sebelumnya samar kini mulai terlihat lebih jelas di mata orang lain. Dan itu menjadi perhatian tersendiri yang tidak bisa diabaikan. Ketika mereka kembali ke area kerja, suasana tampak normal di permukaan. Mesin-mesin tetap berjalan, orang-orang tetap bekerja. Tetapi di balik itu semua ada ketegangan yang tidak terlihat, seolah semua orang sedang menunggu sesuatu yang akan terjadi selanjutnya. Jiayi langsung menuju mejanya, membuka catatan kerja, namun pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin ia abaikan, pergerakan barang yang tidak tercatat, komunikasi singkat yang terputus ketika ia mendekat, bahkan ekspresi beberapa orang yang terlihat terlalu waspada. Semuanya mulai terasa mencurigakan. Sementara itu, Yi Feng kembali ke posisinya,
Namun perhatiannya tetap terbagi. Ia sesekali melirik ke arah Jiayi, memastikan bahwa ia baik-baik saja, dan juga mengamati lingkungan sekitar dengan cara yang tidak mencolok. Waktu berjalan perlahan, tetapi ketegangan tidak mereda, justru semakin menumpuk. Hingga akhirnya pada sore hari, sebuah kejadian kecil kembali menarik perhatian. Seorang pekerja tiba-tiba panik karena menemukan bahwa beberapa komponen lain juga tidak berada di tempat seharusnya. Jumlahnya tidak banyak, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa masalah ini belum selesai, bahkan mungkin sedang berlanjut. Jiayi langsung berdiri, mendekati area tersebut dengan cepat. Matanya menelusuri setiap detail, sementara pikirannya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Jika ini bukan kebetulan, maka pelaku mungkin sedang mencoba melakukan sesuatu yang lebih besar di tengah kekacauan yang ada. Dan tanpa disadari, situasi yang sempat mereda kini kembali memanas, membawa semua orang sekali lagi ke dalam ketidakpastian yang semakin dalam. Jiayi segera berlutut di samping kotak komponen yang terbuka itu. Tangannya bergerak cepat, namun teratur, memeriksa satu persatu isi yang tersisa sambil mencocokkannya dengan catatan di tangannya. Ekspresinya semakin serius ketika ia menyadari bahwa pola kehilangan ini tidak acak, melainkan memiliki urutan tertentu. Beberapa jenis komponen yang hilang ternyata berkaitan langsung dengan satu lini produksi yang sama, sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Di sekelilingnya para pekerja mulai berkumpul lagi, namun kali ini suasananya berbeda, tidak lagi penuh tuduhan, melainkan lebih banyak rasa takut dan kebingungan. Karena kejadian ini jelas menunjukkan bahwa masalahnya lebih besar dari yang mereka bayangkan. Yi Feng mendekat tanpa banyak suara, berdiri di sisi Jiayi sambil memperhatikan dengan seksama. Matanya mengikuti arah tangan Jiayi, lalu dengan suara rendah ia mengatakan bahwa jika seseorang terus mengambil komponen dengan pola seperti ini, maka tujuannya kemungkinan bukan sekadar sabotase kecil, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan keseluruhan produksi. Kalimat itu membuat Jiayi berhenti sejenak, lalu menatapnya. Pemahaman yang sama muncul di antara mereka tanpa perlu dijelaskan lebih lanjut. Jika benar demikian, maka seseorang sedang mencoba mengendalikan atau bahkan merusak alur produksi dari dalam. Dan itu berarti pelakunya bukan orang sembarangan. Jiayi berdiri perlahan. Pandangannya menyapu ruangan. Kini bukan lagi sekadar mencari siapa yang bersalah, tetapi mencoba melihat siapa yang memiliki akses, pengetahuan, dan keberanian untuk melakukan hal seperti ini berulang kali tanpa ketahuan. Di sudut ruangan, beberapa orang terlihat saling berbisik dengan wajah tegang, sementara yang lain mencoba kembali bekerja meskipun jelas tidak fokus. Tekanan mulai menyebar ke seluruh lantai produksi, seperti gelombang yang tak terlihat namun terasa oleh semua orang. Pada saat itu, suara langkah cepat kembali terdengar. Salah satu staf administrasi berlari mendekat dengan wajah pucat. Ia mengatakan bahwa tim audit menemukan ketidaksesuaian besar dalam laporan inventaris. Beberapa minggu terakhir, jumlah komponen yang tercatat masuk dan keluar tidak pernah benar-benar seimbang. Dan ada selisih yang jika dijumlahkan mencapai angka yang tidak kecil. Informasi itu seperti petir yang menyambar di tengah suasana yang sudah tegang. Beberapa orang langsung terlihat panik. Bahkan ada yang mulai mencoba meninggalkan area dengan alasan pekerjaan lain. Jiayi mengepalkan tangannya. Kini semua semakin jelas. Ini bukan kejadian terpisah, melainkan bagian dari satu jaringan masalah yang telah berlangsung cukup lama. Dan hari ini hanyalah saat di mana semuanya mulai terbuka. Yi Feng menatap ke arah kerumunan, lalu berkata pelan bahwa jika pelaku tahu audit sedang berlangsung, maka ada kemungkinan ia akan mencoba menghapus jejak atau mempercepat rencananya. Kalimat itu membuat Jiayi langsung menoleh. Matanya tajam. Ia menyadari bahwa waktu mereka tidak banyak. Jika mereka tidak bergerak sekarang, maka bukti-bukti penting bisa hilang dalam sekejap.
Tanpa berkata apa-apa lagi, Jiayi langsung berjalan cepat menuju area penyimpanan utama. Langkahnya tegas, membawa semua tekad yang telah ia kumpulkan sejak awal. Yi Feng mengikuti di belakangnya tanpa ragu. Sementara di belakang mereka, suasana pabrik berubah menjadi semakin kacau, seperti badai yang akhirnya mulai menunjukkan kekuatannya. Dan di tengah semua itu, dua orang yang sebelumnya hanya berusaha bertahan kini telah berubah menjadi pusat dari upaya mengungkap kebenaran, melangkah lebih jauh ke dalam inti masalah yang tidak lagi bisa dihindari. Langkah Jiayi semakin cepat ketika ia memasuki area penyimpanan utama. Pintu logam yang berat terbuka dengan suara berderit pelan. Udara di dalam terasa lebih dingin dan kaku, seolah ruangan itu sendiri menyimpan rahasia yang belum terungkap. Rak-rak tinggi dipenuhi kotak. Kotak komponen yang tersusun rapi. Namun di balik keteraturan itu, Jiayi kini melihat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak lagi terasa normal. Matanya bergerak cepat, memindai setiap sudut, setiap label, setiap detail kecil yang mungkin terlewat oleh orang lain. Yi Feng masuk tepat di belakangnya, menutup pintu dengan hati-hati. Suasana di dalam menjadi lebih sunyi. Hanya suara napas mereka yang terdengar jelas. Jiayi langsung menuju rak tertentu. Tangannya menyentuh beberapa kotak, membandingkan nomor seri dengan catatan di pikirannya. Lalu, tiba-tiba ia berhenti. Alisnya mengerut ketika menemukan sesuatu yang tidak sesuai. Beberapa kotak tampak utuh dari luar, tetapi segelnya sedikit berbeda. Hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan sangat teliti. Ia membuka salah satu kotak itu perlahan. Dan benar saja, isinya tidak sesuai dengan label yang tertera. Beberapa komponen telah diganti dengan jenis lain yang nilainya jauh lebih rendah. Sementara yang asli telah diambil. Napas Jiayi tertahan sejenak. Ini bukan sekadar pencurian. Ini adalah manipulasi sistematis yang dirancang dengan sangat rapi. Yi Feng yang melihat itu langsung memahami. Wajahnya menjadi lebih serius. Ia berkata pelan bahwa ini berarti pelaku tidak hanya mengambil, tetapi juga berusaha menutup jejak dengan cara yang hampir sempurna. Jiayi mengangguk. Matanya kini dipenuhi oleh fokus yang tajam. Ia mulai membuka beberapa kotak lain, dan pola yang sama kembali muncul. Semakin banyak ia memeriksa, semakin jelas bahwa ini telah berlangsung dalam waktu yang lama, dan dilakukan oleh seseorang yang sangat memahami sistem inventaris pabrik. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari belakang rak, seperti sesuatu yang tersenggol secara tidak sengaja. Jiayi dan Yi Feng langsung berhenti bergerak, saling bertukar pandang dalam diam. Ketegangan langsung meningkat. Tanpa perlu kata-kata mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian di ruangan itu. Jiayi perlahan melangkah mendekati sumber suara. Setiap langkahnya hati-hati. Napasnya terkontrol. Sementara Yi Feng bergerak sedikit menyamping. Posisinya seolah melindungi sekaligus bersiap menghadapi apapun yang muncul. Detik-detik terasa melambat. Hingga akhirnya bayangan seseorang terlihat di antara celah rak. Sosok itu tampak terkejut ketika menyadari keberadaan mereka, dan tanpa menunggu lebih lama, ia langsung berbalik dan mencoba melarikan diri. Jiayi refleks mengejar. Langkahnya cepat dan penuh tekad. Suara langkah kaki mereka bergema di dalam ruangan yang sempit. Ketegangan memuncak dalam kejaran singkat namun intens. Sosok itu hampir mencapai pintu ketika Yi Feng dengan gerakan cepat memotong jalurnya, membuatnya terhenti secara tiba-tiba. Terjebak di antara mereka berdua. Napasnya terengah, wajahnya pucat, dan ketika akhirnya ia mengangkat kepalanya, beberapa detik berlalu dalam keheningan yang syarat makna, sebelum akhirnya Jiayi berbalik. Perlahan, matanya sedikit memerah namun tatapannya tetap kuat. Ia mengatakan bahwa ia tidak takut menghadapi siapapun, tetapi yang membuatnya kesal adalah cara orang-orang bermain di balik layar tanpa berani bertanggung jawab. Yi Feng menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan, seolah memahami sepenuhnya apa yang ia maksud. Ia melangkah lebih dekat,
Jarak di antara mereka kini begitu tipis hingga mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Tanpa sadar suasana berubah menjadi lebih intim. Bukan karena situasinya, tetapi karena perasaan yang selama ini mereka tahan mulai menemukan celah untuk muncul. Jiayi menatap mata Yi Feng. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa bahwa ia tidak benar sendirian. Sementara Yi Feng sendiri tidak lagi mencoba menjaga jarak seperti sebelumnya. Tangannya terangkat sedikit seolah ingin menyentuh, namun berhenti di tengah jalan. Pergulatan di dalam dirinya terlihat jelas, antara mempertahankan batas yang ia buat, atau mengikuti perasaannya sendiri. Detik itu terasa panjang, penuh dengan ketegangan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi tentang konflik atau tuduhan, melainkan tentang dua orang yang berdiri di persimpangan antara logika dan perasaan. Dan tepat ketika suasana itu hampir berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, suara langkah kaki dari kejauhan kembali memecah keheningan, membawa mereka kembali ke kenyataan yang belum selesai, bahwa di balik semua ini, masih ada banyak hal yang harus dihadapi, banyak kebenaran yang belum terungkap, dan banyak risiko yang menunggu jika mereka melangkah lebih jauh dari yang seharusnya. Langkah kaki itu semakin mendekat dengan ritme tergesa, memecah jarak tipis yang hampir runtuh di antara mereka. Jiayi langsung mundur setengah langkah, seolah secara naluriah menarik kembali batas yang hampir ia langkahi. Sementara Yi Feng menurunkan tangannya perlahan. Ekspresinya kembali tenang namun sorot matanya masih menyimpan sisa ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Dari ujung lorong muncul Xiao Hong dengan napas sedikit terengah. Wajahnya penuh rasa penasaran yang tidak disembunyikan sama sekali. Ia menatap Jiayi dari atas ke bawah seolah memastikan keadaannya, lalu berbisik cepat bahwa seluruh pabrik sudah membicarakan kejadian tadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa masalah ini tidak akan berhenti hanya pada Su Tianyi saja. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Jiayi mengernyit pelan. Hatinya yang sempat mereda kembali menegang. Ia tahu rumor di pabrik sering dibesar-besarkan, tetapi instingnya mengatakan kali ini tidak sesederhana itu. Yi Feng yang berdiri di sampingnya ikut memperhatikan dengan serius. Matanya sedikit menyipit ketika mendengar nama Direktur Li disebut dalam bisikan Xiao Hong. Berikutnya, bahwa sebelum kejadian ini, ada beberapa transaksi aneh terkait komponen yang sama, tetapi selalu tertutup rapat tanpa penjelasan. Informasi itu membuat suasana kembali berubah. Bukan lagi sekadar konflik antar individu, melainkan mengarah pada sesuatu yang lebih sistematis. Jiayi menatap ke arah lantai sejenak, pikirannya bergerak cepat, menyusun potongan demi potongan yang kini semakin jelas arahnya. Jika benar ada permainan di balik distribusi komponen, maka kejadian hari ini mungkin hanya salah satu bagian kecil dari rencana yang lebih besar, dan dirinya hanyalah target yang kebetulan berada di jalur tersebut. Ia mengangkat kepalanya kembali. Tatapannya kini lebih dingin, lebih fokus, tidak lagi hanya bereaksi tetapi mulai mengambil posisi. Yi Feng memperhatikan perubahan itu dengan diam. Ada sedikit rasa bangga yang tidak ia tunjukkan, karena ia tahu Jiayi bukan tipe orang yang akan identitasnya terungkap, membawa kejutan baru yang membuat situasi menjadi semakin rumit dari yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Wajah yang muncul di antara bayangan rak itu membuat Jiayi membeku sesaat, matanya melebar karena tidak menyangka bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah salah satu staf gudang senior yang selama ini dikenal pendiam dan hampir tidak pernah terlibat dalam konflik apapun. Pria itu tampak panik. Napasnya tidak teratur. Keringat mulai terlihat di pelipisnya meskipun udara ruangan dingin. Yi Feng berdiri di depannya, menutup jalan keluar. Dengan sikap tenang namun tegas. Tidak perlu ancaman atau suara keras. Kehadirannya saja sudah cukup membuat pria itu tidak berani bergerak lebih jauh. Jiayi melangkah mendekat. Perlahan, matanya menatap langsung tanpa berkedip, mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik kepanikan itu.
Lalu dengan suara rendah ia bertanya apa yang sedang ia lakukan di sini. Pertanyaan yang sederhana namun membawa tekanan besar. Pria itu tergagap. Mencoba menyusun alasan. Mengatakan bahwa ia hanya memeriksa stok seperti biasa. Tetapi, suaranya goyah. Tidak meyakinkan. Bahkan matanya terus menghindari tatapan Jiayi. Yifeng sedikit memiringkan kepalanya. Lalu berkata dengan nada datar bahwa jika hanya memeriksa stok, tidak perlu bersembunyi di belakang rak dan mencoba kabur saat melihat orang lain. Kalimat itu membuat pria tersebut terdiam. Tidak bisa membalas. Suasana menjadi semakin berat. Jiayi mengepalkan tangannya. Lalu berkata bahwa mereka sudah menemukan kotak. Kotak yang dimanipulasi. Dan ia ingin jawaban yang jujur. Bukan alasan yang dibuat-buat. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Hingga akhirnya pria itu menundukkan kepala. Bahunya sedikit gemetar. Seolah pertahanan yang ia bangun mulai runtuh. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata bahwa ia tidak punya pilihan. Bahwa semua ini bukan ide darinya. Kalimat itu membuat Jiayi dan Yifeng saling melirik sekilas. Pemahaman yang sama kembali muncul. Pria itu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Mengatakan bahwa ia hanya menjalankan perintah. Bahwa ada orang di atasnya yang mengatur semuanya. Mulai dari penggantian komponen hingga pencatatan yang dimanipulasi. Setiap langkah sudah direncanakan dengan sangat rapi. Sehingga tidak mudah dilacak. Jiayi menatapnya dengan lebih dalam. Lalu bertanya siapa orang itu. Pertanyaan yang langsung membuat pria tersebut kembali ragu. Matanya bergerak gelisah. Seolah ada ketakutan yang jauh lebih besar daripada sekadar tertangkap. Yifeng melangkah sedikit lebih dekat. Suaranya tetap tenang namun lebih tajam ketika ia mengatakan bahwa jika ia terus diam, maka ia akan menanggung semua kesalahan sendirian. Sementara orang yang sebenarnya bertanggung jawab akan tetap bebas. Kalimat itu seperti dorongan terakhir. Pria itu menutup matanya sejenak. Lalu akhirnya berkata dengan suara yang hampir berbisik, menyebut satu nama yang langsung membuat udara di ruangan itu terasa semakin berat. Nama itu bukan hanya mengejutkan, tetapi juga mengubah arah seluruh kejadian ini menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan berbahaya dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Dan di saat itu, Jiayi menyadari bahwa mereka telah menyentuh inti dari sesuatu yang selama ini tersembunyi dengan sangat rapi. Sesuatu yang tidak hanya melibatkan satu atau dua orang, tetapi sebuah jaringan yang jauh lebih besar. Nama yang terucap dari bibir pria itu membuat Jiayi dan Yifeng saling bertukar pandang. Mata mereka membesar saat menyadari implikasinya. Orang yang mengatur semuanya ternyata bukan sekadar staf senior atau manajer biasa, melainkan seseorang yang posisinya jauh lebih tinggi. Memiliki akses penuh terhadap sistem dan keputusan penting di pabrik, bahkan beberapa transaksi yang tampak biasa selama ini ternyata dikendalikan olehnya. Jiayi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tetapi karena kompleksitas masalah yang mereka hadapi sekarang meningkat drastis. Yifeng tetap diam, matanya menyipit, pikirannya bekerja cepat menilai risiko dan langkah selanjutnya. Ia tahu jika orang itu mengetahui mereka telah mulai menggali kebenaran, maka Jiayi dan dirinya bisa menjadi target berikutnya. Pria senior itu menunduk, gemetar, seolah menunggu reaksi Jiayi. Jiayi menarik napas panjang, menenangkan dirinya, kemudian berkata perlahan namun tegas bahwa jika ia ingin keluar dari situasi ini, ia harus jujur sepenuhnya. Tidak ada lagi kebohongan atau alasan. Pria itu mengangguk, menelan ludah, lalu mulai menjelaskan alur perintah yang diterimanya. Siapa yang memerintahkan manipulasi, dan bagaimana semua ini telah berlangsung berbulan-bulan. Jiayi mendengarkan setiap kata dengan seksama, mencatat mental setiap detail. Sementara Yifeng sesekali menginterupsi dengan pertanyaan singkat untuk memastikan bahwa informasi yang mereka dapat benar dan dapat diverifikasi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, pria itu berhenti sejenak, menundukkan kepala,
dan mengakui bahwa ia tidak berani melawan perintah itu karena takut kehilangan pekerjaannya. Dan lebih dari itu, takut keselamatannya akan terancam jika menolak. Jiai menatapnya. Perasaan campur aduk muncul. Marah karena ia dipaksa menjadi bagian dari skema jahat itu. Iba karena ketakutan yang menguasainya. Namun juga lega karena akhirnya kebenaran mulai terbuka. Yi Feng melangkah lebih dekat ke Jiai. Meletakkan tangan di pundaknya sebentar. Bukan untuk menahan, tetapi memberi dukungan tanpa kata. Dan itu cukup membuat Jiai merasa tidak sendirian menghadapi situasi yang semakin berbahaya. Namun sebelum mereka sempat memikirkan langkah berikutnya, suara pintu gudang terbuka. Dengan kasar, terdengar langkah berat dan suara perintah yang menggema di lorong. Mereka menoleh seketika, dan di ambang pintu berdiri seorang pria tinggi dengan ekspresi dingin dan penuh otoritas. Seseorang yang jelas bukan bagian dari staf biasa. Matanya menelusuri ruangan, menatap Jiai dan Yi Feng dengan sorot yang menakutkan. Keheningan menyelimuti, hanya sesekali terdengar napas tertahan. Semua orang memahami tanpa kata-kata bahwa sosok ini adalah pusat dari semua yang selama ini tersembunyi. Orang yang mampu membalikkan segalanya hanya dengan satu gerakan. Jiai menegakkan tubuhnya, menatap lurus ke arah pria itu, tidak mundur meski tekanan yang dirasakan seperti menindih seluruh tubuhnya. Yi Feng berdiri di sampingnya, tenang namun siap. Aura mereka berdua menyatu menjadi satu kekuatan yang tidak mudah digoyahkan. Pria tinggi itu melangkah masuk. Suara langkahnya bergema di ruangan sempit. Dan ketika akhirnya ia berhenti, senyum tipis muncul di wajahnya. Sinis namun penuh keyakinan. Seolah ia sudah menunggu momen ini sejak lama. Hari ini semuanya akan berubah, ucapnya dengan suara yang dalam dan berat, membuat ruangan seakan bergetar. Dan kalian, dua orang di sini, baru saja memasuki permainan yang lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Jiai dan Yi Feng saling bertukar pandang singkat, tahu bahwa dari detik itu, tidak ada jalan kembali. Mereka telah terperangkap dalam pusaran kekuasaan, rahasia, dan intrik yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kehilangan komponen di pabrik. Pria tinggi itu melangkah perlahan ke tengah ruangan. Setiap gerakannya diikuti oleh ketegangan yang hampir bisa dirasakan secara fisik. Sorot matanya yang tajam menyapu seluruh rak dan kotak yang telah diperiksa Jiai, lalu berhenti tepat pada dirinya. Jiai menahan napas sejenak, merasakan denyut adrenalin yang semakin meningkat, sementara Yi Feng berdiri tegap di sampingnya, seolah menjadi tameng sekaligus penyeimbang. Matanya menatap sosok itu dengan tajam, menilai setiap ekspresi, setiap gerakan, setiap kemungkinan yang bisa muncul. Pria itu tersenyum tipis, sinis namun penuh kendali, dan berkata bahwa ia telah mengamati Jiai sejak awal, tahu bagaimana caranya membuatnya terjebak dalam situasi yang tidak nyaman. Namun juga kagum pada keteguhan dan instingnya yang tajam, sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang biasa. Jiai merasakan darahnya memanas, campuran antara amarah dan rasa was-was. Tetapi ia tetap menatap, tidak mundur. Matanya menyala dengan tekad yang sama kuatnya seperti sebelumnya. Yi Feng kemudian melangkah sedikit maju, menahan dorongan Jiai untuk bertindak gegabah. Dan dengan nada rendah ia berkata bahwa mereka sudah mengetahui sebagian besar, dan satu-satunya jalan untuk keluar dari situasi ini adalah kebenaran, bukan tipu muslihat. Pria tinggi itu tertawa pelan, suaranya menggema di ruangan sempit, namun bukan tawa riang, melainkan tawa yang mengandung ancaman terselubung, bahwa kebenaran yang mereka miliki saat ini hanyalah permukaan, dan untuk menembus inti, mereka harus siap menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Jiai merasakan dada berdebar cepat, tetapi ia menenangkan diri, menyadari bahwa jika ia mundur sekarang, semua yang telah dicapai menjadi sia-sia. Setiap langkah kecilnya sejak kejadian pertama kini membentuk jalur menuju inti masalah, dan ia harus tetap berjalan. Tidak peduli seberapa berbahaya, Yi Feng menatapnya.
kemudian perlahan menepuk bahu Jiayi. Sebuah isyarat sederhana namun cukup untuk memberi kekuatan bahwa ia tidak sendirian, dan bersama-sama, mereka akan menghadapi apapun yang ada di depan. Pria tinggi itu melangkah mendekat, suara sepatu yang berat memecah keheningan, lalu berkata bahwa jika mereka ingin selamat dari pusaran yang sedang berlangsung, mereka harus membuat keputusan, apakah akan menjadi bagian dari permainan atau menjadi korban dari permainan itu. Jiayi menatap Yi Feng sejenak, merasakan ketegangan yang luar biasa, namun juga keyakinan yang tumbuh dari dalam. Dan tanpa ragu, ia menjawab bahwa mereka akan menghadapi permainan itu, bukan menjadi korban. Senyum tipis pria itu melebar, penuh kepuasan. Lalu ia berkata bahwa jika itu keputusan mereka, maka setiap langkah ke depan akan menjadi ujian sejati. Bukan hanya bagi Jiayi, tetapi juga bagi semua yang terlibat. Dan di saat itu, udara di ruang penyimpanan yang semula dingin kini terasa panas, karena ketegangan dan intrik yang terpendam mulai muncul ke permukaan, mengancam untuk menelan siapapun yang salah langkah. Sementara Jiayi dan Yi Feng berdiri berdampingan, menyadari bahwa mereka telah memasuki arena yang jauh lebih berbahaya, di mana setiap gerakan, setiap kata, dan setiap keputusan bisa menjadi titik balik yang menentukan nasib mereka. Pria tinggi itu menatap mereka berdua dengan sorot mata yang tajam, seakan nimbang kekuatan dan ketahanan mereka, sebelum akhirnya melangkah ke samping rak. Membiarkan sedikit ruang untuk Jiayi dan Yi Feng bergerak, namun aura di sekitarnya tetap menekan, membuat setiap napas terasa lebih berat. Jiayi menelan ludah, sadar bahwa sekarang bukan saatnya ragu. Ia harus tetap fokus, menyusun strategi, dan membaca setiap gerakan lawan dengan tepat. Yi Feng mengamati dengan seksama, matanya bergerak cepat, menilai kemungkinan jebakan atau trik yang mungkin digunakan pria itu. Sejak awal, kalian hanya melihat sebagian kecil dari apa yang terjadi, kata pria itu, suaranya rendah namun tegas. Setiap kata terasa seperti belati yang menembus ketegangan. Apa yang kalian anggap kebetulan adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Dan sekarang, kalian sudah terlibat, tidak bisa mundur, tidak bisa diam. Jiayi mengangguk perlahan, napasnya tetap teratur meski detak jantungnya terasa seperti dipacu. Kami tidak akan mundur, jawabnya. Suara tetap tenang namun membawa tekad yang jelas. Jika ada yang ingin bermain kotor, kami akan menghadapi dan menyingkap semuanya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan perbuatannya selamanya. Pria itu tersenyum tipis, matanya menyipit. Kau berani, itu baik, karena keberanian akan menjadi senjata sekaligus jebakan. Tapi ingat, di arena ini, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Suasana semakin panas ketika Jiayi menyadari bahwa pria ini bukan hanya sekadar pengendali situasi di pabrik. Ia memiliki pengaruh yang jauh lebih luas, jaringan yang tersembunyi dan kemampuan untuk memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Yi Feng menatap pria itu dalam diam, kemudian menoleh ke Jiayi, menepuk bahunya sebentar, sebagai tanda bahwa ia siap berdiri di sisinya, dan bahwa mereka harus bergerak bersama. Jiayi mengangguk, tekadnya membara, karena ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar membela diri atau mencari keadilan di pabrik. Ini adalah pertarungan melawan sistem yang telah lama berjalan dengan manipulasi dan kepentingan tersembunyi. Tanpa peringatan, pria tinggi itu mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar mereka mengikuti. Jika kalian ingin selamat dan ingin menyingkap semuanya, ikuti aku. Tetapi ingat, tidak semua yang akan kalian lihat di depan mata adalah kenyataan. Beberapa hal akan menguji batas moral, keberanian, bahkan hubungan kalian sendiri. Jiayi dan Yi Feng saling bertukar pandang singkat, kemudian menuruti langkah pria itu, berjalan lebih jauh ke dalam lorong penyimpanan yang belum pernah mereka masuki. Bayangan gelap dan rak tinggi menutupi pandangan, membuat setiap langkah terasa seperti melangkah ke wilayah yang asing dan berbahaya. Jiayi merasakan adrenalin dan ketegangan bercampur menjadi satu.
Tetapi tidak ada rasa takut yang membuatnya mundur. Ia telah memilih jalan ini. Dan meskipun risiko lebih besar dari yang ia bayangkan, tekadnya untuk menghadapi kebenaran membuatnya tetap maju. Di belakang mereka, suara mesin dan bisik-bisik pekerja pudar menyisakan keheningan yang tebal. Seolah hanya mereka bertiga yang ada di dunia ini, bergerak menuju inti dari misteri yang telah lama tersembunyi, di mana kebenaran dan bahaya akan bertemu dalam satu titik yang menentukan nasib mereka semua. Lorong gelap itu semakin menyempit, hanya diterangi oleh lampu kecil yang bergoyang lembut. Bayangan rak tinggi menari-nari di dinding, menciptakan suasana yang menegangkan, seolah setiap sudut menyimpan mata-mata tak terlihat. Jiayi melangkah di depan, napasnya tertahan. Sejenak ketika menyadari bahwa tempat ini bukan sekadar gudang biasa, melainkan ruang rahasia yang selama ini nyaris tersembunyi dari pandangan semua orang. Yi Feng tetap di sampingnya. Matanya mengamati setiap detail, menilai kemungkinan jebakan atau pengawasan tersembunyi. Pria tinggi itu melangkah lebih cepat, pandangannya fokus ke depan, seolah mengetahui setiap langkah yang akan mereka ambil. Di sini, katanya akhirnya, suaranya terdengar rendah, namun tegas, adalah titik inti dari jaringan yang selama ini mengatur semua manipulasi. Apa yang kalian lihat di pabrik hanyalah permukaan. Di dalam ini, kalian akan menemukan alasan, bukti, dan pilihan. Jiayi menelan ludah, tetapi tidak mundur. Rasa ingin tahunya kini lebih besar daripada ketakutan. Ia melangkah maju, mengikuti jejak pria itu. Sementara Yi Feng tetap siaga di sampingnya, siap menghadapi apapun. Mereka tiba di sebuah ruangan yang lebih besar dari yang terlihat dari luar. Dindingnya penuh rak dan lemari besi, masing-masing terkunci dan tertata rapi. Di atas meja tengah ruangan terdapat beberapa dokumen yang berserakan, beberapa peta produksi, dan catatan inventaris yang terlihat tidak rapi, seolah sengaja dibuat acak agar membingungkan siapapun yang mencoba menelusuri. Pria tinggi itu berhenti, menatap Jiayi dan Yi Feng. Apa yang kalian lihat di sini akan menentukan bagaimana kalian bergerak. Setiap bukti yang kalian temukan bisa digunakan untuk kebaikan, tetapi juga bisa menjadi jebakan bagi kalian. Jangan pernah percaya pada apa yang terlihat jelas, karena di dunia ini, hampir semua yang nyata hanyalah ilusi yang dirancang untuk menipu. Mata, Jiayi melangkah perlahan ke meja, menatap dokumen yang berserakan. Matanya membaca setiap angka, catatan, dan tanda tangan dengan seksama. Pola manipulasi mulai muncul. Pengambilan komponen tertentu diatur sesuai waktu shift. Beberapa distribusi tampak normal di permukaan tetapi ternyata tidak tercatat dengan benar. Dan yang lebih mencurigakan, ada beberapa nama yang seharusnya tidak memiliki akses ke bagian tertentu justru tercatat. Sebagai penanggung jawab, Jiayi menyadari bahwa skema ini tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan sebuah jaringan kecil dengan koordinasi rapat. Yi Feng berdiri di sampingnya. Matanya tidak lepas dari seluruh ruangan, lalu berkata pelan, bahwa apa yang mereka lihat hanyalah permulaan. Inti sebenarnya dari jaringan ini mungkin masih tersembunyi di ruang yang lebih dalam. Dan untuk sampai ke sana, mereka harus berhati-hati karena orang yang mengatur semuanya pasti mengetahui jika mereka mulai menelusuri jalur ini. Jiayi mengangguk, menekan rahang, dan berkata dengan suara rendah namun mantap bahwa mereka tidak bisa mundur. Kami harus menemukan inti dari semuanya. Setiap langkah, setiap bukti, akan membawa kita lebih dekat pada kebenaran. Dan jika seseorang mencoba menghentikan kami, maka ia harus siap menghadapi konsekuensi. Pria tinggi itu tersenyum tipis, penuh kepuasan, lalu menyingkirkan sebagian rak yang tampak biasa namun ternyata menutupi pintu tersembunyi. Di balik ini, katanya, adalah ruang yang jarang terlihat, tempat semua keputusan dan perintah dijalankan. Siapapun yang masuk akan menghadapi ujian yang akan menguji bukan hanya kemampuan, tetapi moral dan loyalitas. Selamat datang di inti permainan. Jiayi menatap pintu tersembunyi itu. Napasnya tertahan sebentar, kemudian melangkah maju. Tanpa ragu,
Sementara Yi Feng berdiri di belakangnya, memantau setiap sudut. Mereka tahu bahwa begitu memasuki ruang itu, tidak ada jalan kembali. Di dalamnya menunggu rahasia yang selama ini tersembunyi, pengkhianatan yang tak terduga, dan ancaman yang jauh lebih berbahaya dari apapun yang pernah mereka hadapi. Di saat pintu terbuka sepenuhnya, cahaya redup dari dalam menyinari ruangan, menampilkan rak-rak, kotak, dan dokumen yang jauh lebih banyak dari yang mereka bayangkan, sekaligus menghadirkan rasa ngeri yang tidak bisa diabaikan, bahwa apa yang mereka temukan di sini bisa mengubah seluruh jalannya kehidupan mereka, serta mengungkap musuh yang selama ini tersembunyi di balik topeng yang paling tidak terduga. Jiai menatap ruangan itu dengan mata yang melebar. Setiap rak dan tumpukan dokumen seolah berbisik tentang rahasia yang tersembunyi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pola manipulasi yang ia lihat di meja sebelumnya kini terbentang lebih jelas. Setiap catatan, setiap tanda tangan, bahkan setiap cap resmi ternyata terhubung dalam jaringan rumit yang tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Napasnya terengah, tetapi tekadnya semakin mengeras. Ia tahu bahwa jika mereka mundur sekarang, kebenaran akan tetap terkubur, dan orang-orang yang bertanggung jawab akan tetap bebas mengatur segalanya. Yi Feng berdiri di sampingnya, matanya menyapu seluruh ruangan, memperhatikan setiap gerakan, setiap detail kecil. Ia menyadari bahwa orang yang mengatur jaringan ini bukan hanya cerdas, tetapi juga licik, menyembunyikan identitas, memanipulasi informasi, dan mengendalikan alur produksi tanpa terlihat. Jiai, suaranya rendah namun tegas, kita harus bergerak cepat. Setiap dokumen yang kita lihat di sini bisa menjadi kunci, tetapi juga jebakan. Jangan tergesa-gesa. Jiai mengangguk, menelan ludah, lalu mulai memeriksa rak demi rak, membuka kotak dan dokumen, menandai setiap hal yang tampak aneh atau tidak konsisten. Ia menemukan catatan, transfer komponen yang tidak sesuai dengan laporan resmi, tanda tangan palsu yang sangat rapi, bahkan dokumen yang seolah sengaja disisipkan untuk membingungkan siapapun yang mencoba menelusuri. Setiap bukti yang ia temukan menimbulkan pertanyaan baru. Siapa yang diuntungkan dari semua ini? Dan seberapa dalam jaringan ini berjalan? Pria tinggi yang membawa mereka ke sini berdiri di pintu, menatap Jiai dengan senyum tipis. Kalian mungkin merasa menemukan sesuatu, tetapi inti dari jaringan ini jauh lebih kompleks dari yang kalian bayangkan, katanya. Orang yang mengatur semuanya tidak akan meninggalkan jejak yang mudah ditemukan. Dan jika kalian salah langkah, kalian bukan hanya akan gagal mengungkap kebenaran, tetapi juga bisa menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Jiai menelan ludah, matanya menyipit, menyadari bahwa kata-kata pria itu bukan ancaman kosong. Ia menatap Yi Feng, yang sekadar mengangguk pelan, memberikan dukungan yang tak perlu kata. Dengan tekad yang membara, Jiai kembali memeriksa dokumen, memfokuskan diri pada pola yang tampak di antara tumpukan laporan inventaris, pengiriman, dan catatan shift. Tiba-tiba, dari salah satu laci rak, Jiai menemukan sebuah kotak logam kecil yang terkunci rapat. Kotak itu tampak berbeda dari yang lain, lebih berat, lebih solid, dan segelnya tampak baru. Ini, pikirnya, mungkin kunci dari seluruh jaringan ini. Ia menatap Yi Feng, yang mengangguk, dan bersama-sama mereka membawa kotak itu ke tengah ruangan, membuka segelnya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen rahasia, catatan keuangan, daftar nama, bahkan beberapa foto yang jelas menunjukkan hubungan antara beberapa staf senior dan orang yang selama ini mengatur manipulasi. Jiai merasakan jantungnya berdetak lebih kencang, mengetahui bahwa bukti ini tidak hanya membuktikan siapa pelakunya, tetapi juga akan membuka pintu ke jaringan yang jauh lebih besar, sebuah permainan kekuasaan yang selama ini tersembunyi di balik topeng profesionalisme pabrik. Yi Feng menatap Jiai, dan dalam diam mereka saling mengerti. Mereka telah sampai pada titik di mana tidak ada jalan kembali. Apa yang mereka temukan di sini akan mengubah segalanya.
Bukan hanya bagi pabrik, tetapi juga bagi siapapun yang terlibat dalam jaringan licik ini. Dan ancaman yang selama ini tersembunyi kini telah muncul ke permukaan, menunggu untuk diuji. Jiai menarik napas panjang, menguatkan diri, dan berkata dalam hati bahwa mereka akan menghadapi semua konsekuensi, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka menyingkap kebenaran sampai tuntas. Jiai dan Yifeng menatap dokumen-dokumen di dalam kotak logam itu dengan campuran ketegangan dan kekaguman. Setiap halaman mengungkap hubungan yang tak terduga antara staf pabrik, manajemen tingkat tinggi, bahkan beberapa kontraktor eksternal yang selama ini tidak terlihat di permukaan. Nama-nama yang muncul di catatan itu membuat Jiai terkejut. Beberapa orang yang selama ini tampak netral atau tidak berperan aktif ternyata memiliki keterlibatan langsung dalam manipulasi dan pengambilan komponen. Napasnya terasa tertahan, menyadari bahwa jaringan ini jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan, dan setiap langkah salah bisa membawa bahaya nyata. Yifeng mengamati setiap dokumen dengan seksama, matanya tajam, memproses informasi, dan menilai siapa yang bisa dipercaya, siapa yang mungkin menjadi ancaman, dan pola di balik semua manipulasi itu. Ini bukan sekadar pabrik atau komponen, ucapnya pelan, suaranya hampir berbisik namun jelas terdengar bagi Jiai. Ini sistem yang terstruktur, dengan otak yang sangat berhati-hati. Setiap tindakan kita sekarang bisa terpantau, dan setiap bukti yang kita temukan bisa menjadi senjata atau jebakan. Jiai menelan ludah, tetapi tekadnya tetap membara. Ia tahu bahwa jika mereka mundur sekarang, semua usaha yang telah dilakukan akan sia-sia, dan orang-orang yang bertanggung jawab akan tetap bebas mengatur segalanya. Ia mulai memilah dokumen, menandai yang paling penting, mencatat pola yang muncul, dan membandingkan nama-nama dengan catatan sebelumnya di pabrik. Perlahan, gambaran jaringan itu mulai terbentuk. Beberapa orang memanipulasi stok, yang lain memalsukan laporan, dan ada pula yang bertugas menutupi jejak keuangan. Semua bergerak seperti mesin yang terkoordinasi sempurna, sulit dipecahkan, kecuali dengan bukti yang lengkap. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat di lorong menuju pintu ruangan tersembunyi itu. Jiai dan Yifeng langsung menegang, menyadari bahwa mereka mungkin tidak sendirian lagi. Pria tinggi yang membawa mereka ke sini tetap tenang, namun sorot matanya menandakan kewaspadaan. Bayangan seseorang muncul di ambang pintu. Seorang wanita berpakaian rapi, dengan ekspresi dingin. Matanya menyapu ruangan sebelum akhirnya berhenti pada Jiai dan Yifeng. Suasana menjadi sunyi. Ketegangan meningkat drastis, karena mereka semua tahu bahwa wanita itu bukan orang sembarangan. Aura dan tatapannya jelas menunjukkan bahwa ia memiliki posisi dan kekuasaan yang tersembunyi. Sama berbahayanya dengan pria tinggi itu. Wanita itu melangkah pelan ke tengah ruangan. Suaranya terdengar dingin namun penuh kendali ketika ia berkata, "Sepertinya kalian sudah menemukan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Itu keberanian yang bagus, tapi juga sangat bodoh." Jiai menatapnya tanpa mundur. Matanya menyala dengan tekad yang sama kuatnya seperti sebelumnya. Sementara Yifeng berdiri di sampingnya. Aura pelindungnya jelas terasa, siap menghadapi apapun yang terjadi. Wanita itu tersenyum tipis, sinis, kemudian menatap kotak logam yang terbuka. Setiap bukti di sini bisa menghancurkan banyak orang, atau bisa menjadi bumerang bagi kalian sendiri. Kalian pikir bisa keluar dari pusaran ini tanpa konsekuensi? Salah besar. Jiai menarik napas panjang, menatap Yifeng sebentar, lalu membalikkan pandangannya kembali pada wanita itu. Suaranya tegas namun tenang. Jika ada yang harus bertanggung jawab, maka kebenaran harus terungkap. Kami tidak akan mundur. Tatapan dingin wanita itu berubah menjadi sedikit serius. Dan di saat itu, udara di ruangan itu terasa semakin tegang. Karena ketiganya sekarang berdiri di tengah pusaran rahasia, intrik, dan bahaya. Menyadari bahwa langkah berikutnya akan menentukan siapa yang akan menang, siapa yang akan terjatuh.
Dan seberapa jauh jaringan licik ini bisa mereka bongkar sebelum semuanya meledak tak terkendali. Wanita itu menatap Jia Yi dan Yi Feng dengan mata yang penuh evaluasi, seolah menimbang kemampuan mereka, kesetiaan, dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi. Ia melangkah lebih dekat. Setiap gerakannya mengirimkan sinyal ketegangan yang tak terlihat namun nyata, membuat Jia Yi menegakkan tubuhnya lebih tegap. Sementara Yi Feng tetap diam, matanya tidak lepas dari wanita itu, menilai setiap ekspresi dan kemungkinan yang tersembunyi di balik kata. Katanya, aku akan beri kalian satu kesempatan, ucapnya dengan suara dingin, rendah, tetapi jelas. Terdengar menggema di ruangan, satu kesempatan untuk memilih, kalian bisa berhenti di sini, menutup kotak ini, dan menganggap tidak pernah melihat apa-apa. Atau kalian bisa terus melangkah, mencari kebenaran, dan menghadapi risiko yang jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Jia Yi menelan ludah, jantungnya berdegup kencang, tetapi tekadnya tidak goyah. Ia menatap Yi Feng sekejap, membaca dukungan dan perhatiannya, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke wanita itu. Kami tidak bisa mundur, kebenaran tidak akan menunggu, dan orang yang bermain di balik layar harus bertanggung jawab. Jika ada risiko, kami akan menghadapinya, katanya tegas. Wanita itu tersenyum tipis, sinis. Namun kali ini ada kilatan kekaguman yang samar di matanya. Berani, bagus, tapi keberanian kadang bisa menjadi kelemahan. Kalian harus tahu, yang kalian lihat di sini hanyalah permukaan. Bagian terdalam dari jaringan ini jauh lebih gelap, dan beberapa orang yang kalian anggap sekadar staf biasa sebenarnya memiliki kekuatan yang kalian tidak duga. Yi Feng menatap wanita itu, matanya tetap fokus dan tenang. Kalau begitu, beri kami bukti yang kalian miliki. Jika kebenaran tersembunyi, kami akan menemukannya. Bukan berhenti karena ancaman, katanya pelan namun penuh keyakinan. Wanita itu tertawa pelan. Suara itu menggema di lorong sempit dan rak tinggi di sekeliling mereka. Kalian benar-benar berbeda. Baiklah, aku akan tunjukkan sedikit dari apa yang kalian coba bongkar. Tapi ingat, setelah ini, tidak ada lagi jalan kembali. Setiap keputusan akan menentukan hidup dan mati. Bukan hanya bagi kalian, tetapi juga bagi orang-orang di pabrik ini. Ia menekan sebuah tombol kecil di samping rak, dan perlahan, rak di depan mereka bergeser, membuka pintu rahasia yang sebelumnya tersembunyi, memunculkan ruang yang jauh lebih luas, penuh dokumen, kotak-kotak yang berisi bukti keuangan, catatan distribusi, dan bahkan beberapa foto yang menunjukkan keterlibatan orang-orang yang selama ini dianggap netral. Jia Yi menatap ruang itu dengan mata terbuka lebar, jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap langkah yang mereka ambil sejak awal kini mengarah ke inti dari misteri yang jauh lebih besar daripada sekadar komponen pabrik. Yi Feng berdiri di sampingnya, tenang namun waspada. Matanya menilai setiap sudut, setiap kemungkinan, memastikan tidak ada jebakan yang terlewat. Wanita itu menutup pintu perlahan, menatap mereka dengan serius. Selamat datang di inti permainan, katanya. Dan sekarang, waktunya kalian menghadapi kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada yang akan bisa melindungi kalian jika kalian salah langkah. Jia Yi menarik napas panjang, menatap Yi Feng, lalu melangkah lebih dekat ke ruang rahasia itu. Siap menghadapi semua yang akan muncul, mengetahui bahwa tidak ada jalan mundur, dan bahwa apapun yang mereka temukan di dalam bisa mengubah hidup mereka selamanya. Jia Yi melangkah masuk ke dalam ruang rahasia itu. Langkahnya mantap meskipun rasa tegang di dadanya semakin menjadi-jadi. Cahaya redup dari lampu-lampu di langit-langit memantul di permukaan kotak dan dokumen yang berserakan, menciptakan bayangan-bayangan yang tampak hidup, seolah ruang itu sendiri menyimpan rahasia yang menunggu untuk terungkap. Yi Feng mengikuti di belakangnya. Matanya tetap fokus, memperhatikan setiap detail, siap menghadapi kemungkinan jebakan atau serangan mendadak. Di tengah ruangan, terdapat meja besar dengan dokumen berserakan, laporan keuangan, catatan distribusi, foto-foto,
bahkan beberapa rekaman video yang terlihat seperti bukti. Pengawasan. Jiayi menunduk, mulai menyortir dokumen satu persatu, membandingkan, catatan, menandai kejanggalan, dan perlahan pola jaringan manipulasi mulai terlihat. Beberapa nama yang selama ini dianggap netral ternyata berulang kali muncul dalam transaksi dan distribusi yang mencurigakan, menegaskan bahwa mereka tidak sekadar staf biasa. Yi Feng berdiri di sampingnya, sesekali menyodorkan dokumen, menandai nama atau angka yang mencurigakan. Matanya tajam, menghubungkan setiap titik dalam jaringan yang terlihat. Rumit, ini, ucapnya pelan, bukan lagi masalah internal pabrik. Jaringan ini memiliki koordinasi, akses ke sistem, dan pengaruh ke orang-orang tertentu di manajemen. Setiap langkah kita harus hati-hati, karena mereka pasti akan tahu jika kita mulai menyelidiki. Jiayi menelan ludah, tetapi tidak mundur. Kami harus terus, jawabnya. Matanya kembali menelusuri dokumen. Jika kita berhenti sekarang, semua ini akan tetap tersembunyi, dan orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab akan terus leluasa. Risiko itu nyata, tapi kebenaran lebih penting. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari pintu masuk. Jiayi dan Yi Feng langsung menegangkan tubuh mereka. Pandangan mereka berpindah ke arah itu. Wanita yang membuka mereka ke ruang ini sebelumnya muncul. Kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. Matanya menyapu ruangan sebelum berhenti pada Jiayi. Waktunya semakin sempit, ucapnya. Setiap dokumen yang kalian lihat, setiap keputusan yang kalian ambil di sini, bisa menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan jatuh. Jangan anggap remeh permainan ini. Jiayi menatapnya tanpa ragu. Suaranya terdengar tegas. Kami tidak akan mundur. Kami akan mengungkap semua, apapun risikonya. Wanita itu tersenyum tipis, kemudian menunduk sejenak sebelum berkata, bagus. Aku ingin melihat sampai mana kalian bisa bertahan. Tapi ingat, kalian tidak hanya menghadapi jaringan. Ini, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya menunggu di luar ruang ini. Orang-orang yang mengatur semuanya tidak akan tinggal diam. Jiayi menelan ludah, tetapi hatinya semakin menguat. Ia menoleh ke Yi Feng, yang memberi anggukan halus sebagai tanda kesepakatan. Bersama-sama, mereka mulai memeriksa dokumen yang ada di meja, menyusuri pola distribusi, menghubungkan nama, waktu, dan transaksi. Setiap temuan semakin memperjelas bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar pencurian komponen, melainkan konspirasi yang terencana dengan rapi, sebuah jaringan yang bisa mengguncang pabrik bahkan seluruh perusahaan jika terungkap. Di tengah ketenangan yang dipenuhi ketegangan itu, Jiayi merasakan satu hal, mereka telah memasuki inti permainan yang sesungguhnya, dan langkah berikutnya, baik itu berhasil atau gagal, akan menentukan nasib mereka, serta menyingkap rahasia yang telah lama tersembunyi. Dalam bayang-bayang kekuasaan dan intrik, suasana di ruang rahasia itu semakin tegang ketika Jiayi menelusuri dokumen demi dokumen. Setiap catatan, foto, dan laporan keuangan seperti membuka lapisan demi lapisan rahasia yang selama ini tersembunyi. Pola jaringan manipulasi mulai terlihat semakin jelas. Orang-orang yang selama ini tampak netral ternyata memiliki peran penting dalam koordinasi pengambilan komponen dan pemalsuan data. Jiayi merasakan detak jantungnya semakin cepat, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu bahwa jika mereka mundur sekarang, semua yang telah mereka temukan akan sia-sia, dan pelaku sejati akan tetap bebas. Yi Feng berdiri di sampingnya, matanya menyapu seluruh ruangan, siap mengamati setiap gerakan orang lain yang mungkin muncul. Ia mencondongkan tubuh ke arah meja, menandai dokumen yang paling mencurigakan, dan sesekali memberikan bisikan singkat pada Jiayi tentang pola atau nama yang tampak berulang. Ini bukan hanya soal komponen, katanya. Pelan, jaringan ini memiliki akses ke sistem, orang, dan informasi yang jauh lebih luas. Setiap gerakan kita harus berhati-hati. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Jiayi mengangguk, menelan ludah, lalu melanjutkan penyelidikannya. Matanya terpaku pada
Beberapa dokumen yang tampak acak, namun setelah dianalisis, menunjukkan adanya koordinasi yang disengaja. Beberapa transaksi yang tampak legal ternyata sudah dimanipulasi sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bahkan ada catatan kecil yang menunjukkan adanya komunikasi rahasia antara beberapa staf senior dan orang yang selama ini mengendalikan jaringan ini dari balik layar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di pintu masuk ruang rahasia. Jiayi dan Yifeng langsung menegang. Pandangan mereka beralih ke pintu. Wanita yang membawa mereka ke sini sebelumnya muncul kembali. Kali ini dengan ekspresi lebih serius. Matanya menatap tajam ke arah Jiayi dan Yifeng. Setiap dokumen yang kalian lihat di sini, setiap langkah yang kalian ambil, bisa menjadi kunci atau jebakan, ucapnya. Suaranya dingin namun penuh kendali. Jangan anggap remeh permainan ini. Jiayi menatapnya. Napasnya teratur meskipun ketegangan terasa menyiksa. Kami tidak akan mundur. Kami akan mengungkap semuanya. Jawabnya tegas. Yifeng menatap Jiayi sebentar, lalu menepuk bahunya sebagai tanda dukungan. Wanita itu tersenyum tipis, sinis, lalu melangkah mundur sedikit. Bagus, aku ingin melihat sampai sejauh mana kalian bisa bertahan. Tapi ingat, kalian tidak hanya menghadapi jaringan. Ini, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya menunggu di luar ruang ini. Orang-orang yang mengatur semuanya tidak akan tinggal diam. Jiayi menelan ludah, menatap Yifeng yang mengangguk halus. Bersama-sama mereka mulai menyusuri dokumen, menghubungkan nama, waktu, dan transaksi. Setiap temuan semakin memperjelas bahwa mereka menghadapi konspirasi yang terencana dengan rapi, jaringan yang bisa mengguncang pabrik bahkan seluruh perusahaan jika terungkap. Di tengah keheningan yang penuh ketegangan itu, Jiayi merasakan satu hal jelas, mereka telah menembus inti permainan yang sesungguhnya, dan langkah berikutnya, baik berhasil maupun gagal, akan menentukan nasib mereka, serta menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Di balik bayang-bayang kekuasaan, intrik, dan ancaman yang lebih besar dari apapun yang mereka bayangkan, Jiayi dan Yifeng berdiri sejenak di tengah ruangan, menatap tumpukan dokumen dan kotak. Kotak yang tersebar di sekitar mereka. Detik-detik terasa lambat, tetapi setiap napas dan gerakan mereka penuh perhitungan. Jiayi menarik satu kotak logam lain, lebih kecil dari sebelumnya, dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat catatan yang lebih rinci, jadwal distribusi komponen, nama-nama staf, hingga kode internal yang selama ini disembunyikan. Ia menyadari bahwa siapapun yang membaca catatan ini akan memiliki akses ke seluruh pola manipulasi, dan itu membuatnya sadar bahwa mereka kini memegang kunci untuk mengungkap jaringan itu sepenuhnya. Yifeng mencondongkan tubuh ke arah Jiayi. Matanya menelusuri setiap tulisan, dan dengan suara rendah ia berkata, ini lebih dari sekadar pabrik. Orang yang mengatur semuanya, memiliki kendali penuh, data, staf, bahkan laporan manajemen. Mereka tahu setiap langkah yang mungkin kita ambil. Jiayi menelan ludah, tetapi matanya tetap fokus. Kalau begitu, kita harus bergerak cepat. Setiap detik yang lewat memberi mereka kesempatan untuk menutupi jejak atau memanipulasi lebih jauh, katanya. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di lorong yang menuju pintu ruang rahasia. Jiayi dan Yifeng langsung menegang, berbalik menatap pintu. Dari ambang pintu muncul dua sosok, satu pria dan satu wanita. Keduanya berpakaian rapi, ekspresinya dingin, dan aura yang mereka pancarkan jelas menandakan otoritas. Mereka bukan staf biasa, ini adalah orang-orang yang berada di level atas jaringan yang selama ini tersembunyi. Pria itu melangkah lebih dekat, matanya tajam menilai Jiayi dan Yifeng, sementara wanita di sampingnya tetap diam, tetapi tatapannya yang menembus menunjukkan bahwa ia telah mengetahui sebagian besar yang terjadi. Kalian telah masuk lebih dalam daripada yang kalian bayangkan, ucap pria itu dengan suara berat. Dan sekarang, kalian berada di titik di mana setiap langkah bisa menjadi keputusan hidup atau mati. Kalian pikir bisa mengungkap semuanya tanpa konsekuensi. Jiayi menatap kedua sosok itu,
menahan napas, tetapi tidak mundur. Kami akan menghadapi konsekuensi itu. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya, jawabnya tegas. Yi Feng berdiri di sampingnya. Aura pelindungnya jelas terasa, memberi Jiayi rasa aman sekaligus memperkuat tekad mereka. Wanita itu tersenyum tipis, kemudian melangkah mundur sedikit, memberi ruang bagi mereka untuk melihat lebih dalam ke dalam ruang rahasia. Jika kalian ingin selamat dan berhasil menyingkap jaringan ini, kalian harus siap mengorbankan apapun, waktu, kenyamanan, bahkan kepercayaan terhadap orang-orang di sekitar kalian. Dan yang paling penting, jangan pernah percaya sepenuhnya pada apa yang terlihat. Sebagian besar dari apa yang kalian anggap nyata hanyalah ilusi. Jiayi menarik napas panjang, menatap Yi Feng sekejap, lalu melangkah lebih dekat ke meja pusat dokumen dan kotak-kotak, mempersiapkan diri untuk menyusun bukti dan mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Yi Feng mengikutinya, mata tetap waspada, memastikan tidak ada jebakan yang terlewat. Dalam keheningan yang tegang itu, mereka berdua menyadari satu hal, mereka telah sampai di inti permainan. Segala sesuatu yang mereka lakukan selanjutnya akan menentukan siapa yang akan bertahan, siapa yang akan jatuh, dan seberapa dalam jaringan kekuasaan. Pengkhianatan dan intrik ini akan terbongkar. Dan di saat itu, Jiayi merasakan detak jantungnya semakin kencang, mengetahui bahwa kebenaran yang akan mereka temukan mungkin akan mengubah seluruh dunia mereka selamanya. Jiayi mulai membuka dokumen satu persatu, menandai setiap hal yang tampak mencurigakan. Catatan distribusi yang tidak konsisten, tanda tangan yang tampak dipalsukan, dan beberapa kode internal yang hanya diketahui oleh pihak tertentu. Setiap temuan menambah ketegangan, tetapi juga memberikan petunjuk penting tentang bagaimana jaringan ini beroperasi. Ia menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan manipulasi komponen, ada pengaruh yang menjangkau seluruh struktur pabrik, bahkan sebagian manajemen atas kemungkinan ikut terlibat. Yi Feng berdiri di sampingnya, matanya terus bergerak menelusuri rak dan kotak, memindai kemungkinan jebakan tersembunyi atau bukti yang sengaja disembunyikan. Perhatikan, ucapnya pelan, menunjuk satu dokumen. Ini menunjukkan pola waktu dan akses yang tidak biasa. Pelaku jelas memahami sistem inventaris dengan sangat baik, mungkin lebih dari beberapa manajer di sini. Mereka sengaja menyembunyikan jejak, tetapi tidak cukup untuk menghindari analisis yang teliti. Jiayi mengangguk, menelan ludah, lalu menandai dokumen itu. Kalau begitu, kita harus menyusuri setiap jalur yang terhubung. Setiap nama, setiap tanggal, setiap tanda tangan bisa menjadi kunci untuk menemukan otak dari jaringan ini. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari pintu, dan dua orang yang sebelumnya menunggu di lorong masuk ke dalam. Ekspresi wajah mereka serius dan dingin. Pria tinggi itu melangkah ke depan, menatap Jiayi dan Yi Feng. Kalian sudah terlalu dalam, katanya. Sekarang kalian tidak lagi hanya mengungkap manipulasi sederhana. Setiap langkah berikutnya bisa memicu reaksi dari orang-orang yang berkuasa di balik jaringan ini. Mereka tidak akan diam. Jiayi merasakan ketegangan semakin menekan, tetapi napasnya tetap teratur. Ia menatap Yi Feng, yang sekadar memberi anggukan, memberi dukungan tanpa kata. Kami siap, jawab Jiayi. Suaranya tegas. Kalau ini harus dihadapi, kami akan melangkah bersama. Wanita di samping pria tinggi itu tersenyum tipis, sinis namun penuh pengamatan. Bagus, katanya, keberanian kalian mengesankan, tapi jangan lupa, di dunia seperti ini, keberanian bisa menjadi senjata atau jebakan. Setiap bukti yang kalian temukan bisa digunakan untuk melindungi kalian, tapi juga bisa digunakan untuk menghancurkan kalian. Jiayi menghela napas panjang, menyadari bahwa kata-kata itu benar. Setiap dokumen, setiap catatan yang mereka miliki kini menjadi pedang bermata dua. Tetapi tekadnya tidak goyah. Ia kembali menatap kotak dan dokumen, menandai bukti-bukti kunci, menyusun pola jaringan dengan hati-hati, sambil sadar bahwa mereka kini berada di inti permainan yang jauh lebih
besar dan berbahaya daripada sekadar kehilangan komponen pabrik. Yi Feng menepuk bahu Jiayi sebentar, memberi sinyal bahwa mereka akan menghadapi ini. Bersama, Jiayi membalas pandangan itu, menahan rasa takut yang mulai muncul, lalu mengangkat beberapa dokumen penting dan mulai menelusuri jalur koneksi antar nama dan kode internal, menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil selanjutnya akan menuntun mereka lebih dekat ke sumber kekuatan yang mengendalikan jaringan ini, dan bahwa konsekuensi dari setiap penemuan bisa mengubah seluruh pabrik.